Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang luar biasa, buat nafas kehidupan yang masih Kau percayakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi hari, berikan kami hikmat dan akal budi yang daripadamu Tuhan, biar ketika firman-Mu kami dengar, kami boleh mendapatkan berkat yang daripadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul penghalang berkat. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Yeremia 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Penghalang berkat, kita kalau bicara berkat, semua orang pasti senang. Yang namanya berkat orang gak akan pernah bilang, wah gak usah diberkatin saya. Kalau bisa berkat yang ada kita minta semuanya. Berkat yang ada kita ambil. Gak ada orang yang gak suka. Mungkin kalau orang yang gak suka cuma orang yang mungkin pikirannya kurang bagus. Orang yang mungkin dikatakan orang gila. Orang yang gak mau berkat, orang-orang yang disebut orang aneh. Tapi kita sebagai orang yang normal, dengar kata berkat pasti kita mau. Tapi berapa banyak orang yang bisa mendapatkan berkat? Mungkin kalau kita bicara materi, orang yang kenal Tuhan, gak kenal Tuhan semuanya sama. Ketika dia mau bekerja keras, ketika dia mau bekerja dengan rajin, pasti dia akan dapatkan yang namanya berkat-berkat jasmani ini. Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan, ketika dia diberkati, dia mau berkat yang dia dapat itu bisa dia nikmati, bisa dia pergunakan dengan sebaik-baiknya buat kehidupannya. Karena banyak orang yang ketika menerima berkat, tapi dia tidak bisa menikmati. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang ketika menerima berkat, yang kalau mungkin kita lihat orang itu pelit. Pelit bukan hanya buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri pelit. Banyak orang yang seperti itu. Dia uangnya banyak, tapi dia tidak mau mempergunakan dengan baik. Jadi penghalang berkat yang sering kita hadapi atau orang alami, diantaranya apa? Kesombongan. Orang yang sombong itu dikatakan adalah musuhnya Tuhan. Orang yang sombong dia itu tidak percaya kepada orang lain. Orang yang sombong menganggap dirinya itu paling hebat, paling pintar, paling bisa melakukan segala sesuatu. Orang lain itu tidak ada artinya buat orang itu. Kesombongan ini menjadi, kalau di dalam Tuhan itu dikatakan mungkin seimbang dengan penyembahan berhala. Orang yang sombong itu dia tidak akan pernah menghargai yang namanya Tuhan. Orang yang sombong tidak pernah mengandalkan orang lain, apalagi Tuhan yang kita nggak lihat. Manusia aja kita nggak anggap, apalagi Tuhan. Kesombongan itu membuat hidup kita itu jauh daripada Tuhan. Kesombongan itu membuat berkat-berkat yang mungkin kita kejar itu semakin menjauh. Orang yang sombong itu tidak akan pernah mengandalkan Tuhan. Orang yang sombong itu hidupnya yang pasti dia tidak dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang sombong itu bukan berarti dia tidak ke gereja. Dia mungkin ke gereja, dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi seringkali dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupannya. Dia merasa bahwa hidupnya itu penting. Dia merasa bahwa hidupnya itu lebih daripada orang lain. Dalam Yeremia 16 ayat 10 dikatakan, apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapa Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa kami yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Jadi kesombongan itu beda-beda tipis dengan kehidupan nyata ya. Seringkali kalau kita sombong, gue kan harus begini, gue mungkin mesti begini. Banyak alasan yang kita utarakan dalam kehidupan kita. Orang sombong itu seringkali sulit kita bedakan antara kesombongan atau terlalu percaya diri atau mungkin yang lain. Karena di dalam Tuhan itu jangan pernah kita sombong. Karena apa? Karena setiap manusia itu ketika dia lahir sampai dia mati dia perlu pertolongan Tuhan. Ketika dia lahir dibantu oleh dokter, oleh bidan.
ketika dia hidup, dia juga nggak mungkin ketika dia tinggal di rumah, siapa yang bangun? Pasti tukang bangunan, walaupun mungkin dia punya uang. Orang lain yang membantu. Ketika kita juga mati, siapa yang membawa kita ke dalam kubur? Orang lain juga. Jadi mari kita jaga hati kita, hidup kita. Jangan kita terlalu pede, terlalu sombong, terlalu segala sesuatunya itu berpusat kepada dirinya. Tapi mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena penghalang berkat itu selain kesombongan juga mungkin kehidupan di dalam keluarga kita juga, yang juga gembala kita ajarkan kepada kita. Hubungan yang baik dengan keluarga, anak, istri, suami, semuanya itu mempengaruhi berkat yang kita akan terima. Kalau hubungan kita tidak baik, yang pasti hubungan kita dengan Tuhan juga pasti tidak baik. Nggak mungkin kita katakan hubungan kita baik dengan Tuhan, tapi hubungan dengan anggota keluarga kita tidak baik. Semuanya ini bisa menghambat yang namanya berkat itu. Kalau kita mau terima berkat yang, mungkin berkat itu bukan berarti kita harus kaya, berkat itu bukan berarti kita harus lebih daripada orang lain. Tapi ketika Tuhan mencukupi dan kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, itu adalah berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang terutama juga ketika kita menerima berkat itu, ada damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan. Karena orang yang hidup itu yang paling penting adalah damai sejahtera. Dan juga pasti Tuhan akan cukupi. Gak mungkin Tuhan akan biarkan orang yang damai itu, gak mungkin dia kelaparan. Orang yang sejahtera itu gak mungkin dia berkekurangan. Bukan berarti juga terlalu berlebihan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita mau supaya berkat itu tidak terhalang, saya akan membacakan di dalam Yeremia 7 ayat 23, demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi yang utama yang kita tuju adalah firman Tuhan. Jadi perlunya kita baca firman Tuhan setiap hari supaya apa? Supaya kita mengerti maunya Tuhan itu apa. Tuhan itu maunya kita seperti apa, maunya Tuhan itu mengarah seperti apa, kita akan tahu. Ketika kita juga menerima pengajaran yang di luar pengajaran daripada firman Tuhan, kita juga akan tahu semua. Berkat-berkat itu akan mencakup seluruh kehidupan kita. Jadi baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dikatakan dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Biar firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, kalau kita mau berkat-berkat tidak terhalang, hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setiamu, buat berkat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami boleh menerima berkat yang berkelimpahan, berkat yang penuh dengan sukacita, berkat yang penuh dengan kebahagiaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biar kami boleh menjadi pelaku, kami boleh menjadi orang-orang yang pendengar-pendengar yang baik akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.